Hai semua, perkenalkan nama saya Gracia Mariska, NIM 256152017. Saya dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi Kasir Fashion. Selamat menyaksikan. Nah, oke, kita lanjut. Di sini kita akan menjelaskan tentang codingannya. Nah, di sini pertama import custom Tkinter. Ini untuk membuat tampilan aplikasi GUI-nya. Import MySQL ini untuk menghubungkan Python ke MySQL atau exam-nya. From the time ini untuk mencatat waktu dan tanggal. Di from Tkinter import mesin box ini untuk menampilkan jendela peringatan. Import OS dan SJS ini berfungsi untuk logout, yang dimana untuk merestart atau membuka ulang aplikasi. Di bagian CTK set appearance mode dark ini untuk mengatur tema dasar aplikasi menjadi mode dark. Oke, kita masuk di bagian kelasnya. Di bagian kelas login window ini untuk menampilkan halaman yang baru pertama kali membuka aplikasi. Nah, di bagian detinit ini fungsinya untuk membuat panel layar utama login berwarna hitam yang langsung memenuhi layar aplikasi. Dan self login card ini untuk membuat kotak atau frame login yang dimana desain berwarna pink dan posisi di tengah-tengah layar. Di bagian CTK label ini untuk teks judul utama toko dan sub judul sapaan di dalam kartu login. Di bagian self user entry ini gunanya untuk membuat input username dan password. Di bagian self login button ini untuk membuat tombol masuk. Nah, di bagian dev item login ini untuk mengambil teks data akun yang sedang diketik. Di bagian try ini untuk mencocokkan data username dan password ke dalam tabel karyawan di dalam database. Terus di bagian if result ini sampai ke expert ini untuk jika data akun cocok, maka layar login akan masuk ke halaman utama. Terus tuh jika bermasalah, aplikasi akan menampilkan pop-up error. Bagian class fashion di bagian dev init ini membuat layar utama aplikasi ukuran 1100 x 750 serta menyiapkan variabel penyimpanan kasir aktif dan daftar keranjang belanja. Di bagian try expert ini untuk menghubungkan aplikasi ke server database MySQL. Jika exam belum aktif, aplikasi otomatis mati dan muncul peringatan error. Terus tuh di bagian dev init debit tables ini untuk membuat tabel produk dan transaksi otomatis. Di bagian dev init menu ini fungsinya untuk menyimpan nama kasir yang berhasil login. Terus tuh di bagian self the bar ini untuk membuat panel untuk berpindah halaman. Terus tuh di bagian CTK button ini untuk membuat navigasi utama sidebar untuk berpindah halaman. Terus tuh di bagian CTK label dan self card display ini gunanya membuat kotak yang menampilkan daftar barang. Terus tuh di bagian CTK button tombol hapus ini gunanya untuk membuat tombol operasional kasir atau hapus item dari keranjang, checkout, dan tombol keluar dari akun. Di bagian self container ini gunanya untuk membuat kontainer kosong dan langsung mengaktifkan hal menu kasir sebagai tampilan utamanya. Terus tuh di bagian dev update card text ini gunanya mengosongkan isi daftar teks keranjang belanja
sidebar lalu menulisnya ulang sesuai urutan nomor barunya. Di bagian dev hapus item keranjang ini gunanya untuk menvalidasi isi keranjang, kemudian memunculkan kotak input agar bisa memilih nomor barang yang ingin dibatalkan. Terus tuh di bagian if-res ini untuk memproses penghapusan item dari keranjang berdasarkan nomor. Setelah itu di bagian clear view, dev clear view dan dev logout ini berguna untuk membersihkan halaman, kontainer, dan logout untuk menutup aplikasi. Terus tuh di dev show shop ini gunanya untuk mengosongkan layar kanan dan membuat komponen menu. Di bagian for in ini berguna untuk membuat subtab bertingkat otomatis atau atasan dan bawahan di bawah tab gender. Terus tuh dev render items ini untuk membuat frame berfitur scroll dan menarik data dari data produk dari MySQL. Terus tuh di frame grid ini untuk membuat di bagian sini untuk membuat wadah grid dan menyusun produk secara otomatis. Di bagian CTK label ini untuk menampilkan info detail produk dan tombol beli di setiap kartunya. Terus tuh di dev add to cart ini untuk memasukkan item ke memori keranjang belanja setelah memastikan jumlah tidak melewati batas stok. Dev inventory ini membuka halaman stok gudang dan menyiapkan tombol untuk tambah produk. Oke. Terus di gender tab ini untuk membuat sistem navigasi tab bertingkat untuk menyaring daftar pakaian di gudang. Terus tuh di render inventory dev render ini untuk menyiapkan frame scroll dari halaman gudang dan memanggil data produk dari database. Oke, kita lanjut. Ini ada di bagian for IDP. Ini berguna untuk menyusun daftar barang gudang berbaris ke bawah. Dan ada tombol edit dan hapus. Di bagian show history ini berguna untuk membuat struktur halaman riwayat penjualan. Setelah itu self cursor ini untuk mengambil rekaman data transaksi dan produk berdasarkan urutan waktu. Terus itu di bagian for n ini berguna untuk memformat data penulisan waktu dan membuat header tanggal otomatis sebagai pengelompokan transaksi harian. Di bagian FCTK frame ini berfungsi untuk menampilkan struk detail transaksi. Oke, kita lanjut di bagian dev checkout ini fungsinya untuk menghitung total biaya belanjaan di keranjang dan menampilkan pop-up kasir untuk memasukkan nominal uang tunai. Terus di if-res ini untuk memvalidasi nominal pembayaran, menghitung jumlah kembalian, serta menampilkan waktu transaksi. Di bagian for item ini berguna untuk mengurangi sisa stok barang, menambah total barang terjual di dalam database. Di bagian sel tampilkan ini untuk memanggil fungsi cetak nota digital. Terus kita masuk ke dev tampilan struk. Ini berfungsi untuk membuat pop-up baru dan menampilkan teks informasi header struk belanja. Nah, di bagian dev add new product ini berfungsi untuk membuat jendela formulir pop-up berisi kolom input, teks, dan menu pilihan drop draw untuk mendaftarkan baju baru. Di bagian dev save ini berguna untuk mengirim dan menyimpan data baru dari tabel input ke tabel produk di database. Setelah itu,
Dev edit produk ini untuk membuat jendela pop-up, modifikasi data yang isinya langsung menampilkan data lama dari produk yang ingin diedit. Terus dev update ini untuk memperbarui data perubahan seperti nama, harga, dan stok produk ke database. Di bagian dev delete produk ini berguna untuk menghapus data produk secara permanen menggunakan perintah SQL. Terus di bagian name ini untuk menyalakan aplikasi utama ke sistem operasi komputer. Terima kasih. Nah, oke, kita lanjut di bagian aplikasinya. Kita run dulu terlebih dahulu. Sebelum kita run, kita harus memastikan aplikasi examnya udah nyala terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk. Nah, di sini akan menampilkan halaman utama login. Kita masukkan passwordnya. Kita masuk sekarang. Nah, di sini ada pop-up peringatan, halo admin toko, hai, semangat ya kerjanya itu. Nah, setelah itu kita akan masuk di menu kasirnya. Di bagian sini ada koleksi wanita dan koleksi pria, ada atasan, ada bawahan. Di bagian sini ada kelola stok. Kita bisa menambah produk dan kita bisa edit dan hapus. Oke, kita langsung masuk aja. Misalnya kita akan membeli sebuah baju bawahan, atasan dan bawahan. Atasan dan bawahan. Setelah itu, jika kita ingin menambahkan koleksi pria, ada juga kita masukkan kemeja linen, bawahannya kita boleh masukkan celana. Setelah itu, di sini ada bagian hapus item, apa aja yang kita akan hapus boleh. Misalnya sini saya akan mencontohkan di bagian nomor 4 atau di bagian nomor 3, kita masukkan di bagian nomor 3. Nah, item kemeja linen keras sagai berhasil dihapus. Oke, sekarang di bagian keranjang ini nggak ada yang kemeja tadi. Oke, kita lanjut check out. Kita check out. Nah, total ada 475, kita kasih 500. Oke. Di sini akan muncul struk belanjanya, yaitu belas satin harga 200, high waist weight 150, dan celana corduroy ini harga 125. Totalnya tadi 475, kita kasih uangnya 500, angsulnya ada 25.000. Oke. Di sini kita akan masuk ke kelola stok. Di sini misalnya kita akan edit di bagian baju ini, blouse satin ini, kita ubah stoknya menjadi 50. Oke, kita ubah menjadi 50, kita bisa juga ubah harganya. Misalnya di harga 150. Oke, kita update. Nah, stoknya 50 dan coba kita lihat harganya ada berapa. Harganya berapa? Oke, jadi 150 dari 200 jadi ke 150. Kita bisa menambah produk juga. Kita tambah produk misalnya baju kaos. Di bagian wanita, atasan, harganya itu misalnya 50.000 dengan stok 50. Kita simpan. Oke, akan muncul baju kaos dengan atasan baju kaos di wanita. Coba jika kita hapus di bagian kardigan, apakah bisa? Hapus kardigan, yes. Nah, tidak akan muncul kardigan di sini. Kita lihat ke menu kasir, apakah ada? Oke, di bagian kasir ini tidak ada. Terus kita masuk ke history. Belanjaan yang tadi kita beli ada di bagian sini di tanggal 21 Mei 2026 pada jam 18.47.
Oke, sekian video dari saya. Terima kasih semua telah menyaksikan. Bye bye.